Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yulianti, NIM 2017-401060, kelas 1 MPIB. Membuat video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir masa kuliah Metodologi Studi Islam. Dosen pengampu Bapak Ishak Surya Nugroho, MSI. Hadis Jibril. Hadis Jibril dalam bahasa Arab adalah hadis Jibrail, adalah sebuah hadis yang memuat definisi tentang Islam, imam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat menurut akidah Islam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Hadis ini boleh didapati keduanya kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini juga disokong oleh surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 136. Hadis Islam, imam, dan ihsan menurut Umar bin Khattab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aida qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumi tala'a alaina rajulun sadidun bayadin nisabi sadidu sawa dis'ard la yura alaihi asarus safari wa la yarifuhu minna ahadu hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada bataihi ilal rukbataini wa wada'a kaffaihi ala fahidai wa qala ya Muhammadu ajrini anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholata wa tu'tiya zakat wa tasuma ramadana wa nahujunal baita in istata'ta ilaihi salai. Qala sadaqtu fajabidna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Qala fa'arijuni an imani. Qala ambillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhiri wa tu'minal biqadri khairi wa sarri. Qala sadaqta. Qala fa'ahbirni anil ihsan. Qala anta budu dawahu ka'annaka tarahu fa in lam taku tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'ahbirni anis sa'ati. Qala ma mas'ulu anha ba'alama minas sa'ilin. Qala fa'ahbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu warobbataha wa antara hufa'at ala ataria as-sa'il. Qala syaiwatat hauluna fisuni summa antolak falam famillah summa qala ya Umaru atadri manis sa'il. Qala Allahu suluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu antaku yu'allimukum dinakum warahu muslimun. Artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan
beritahukanku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji di Baitullah. Jika engkau telah melakukannya, lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran. Ia bertanya pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepada tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju miskin, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut pergi, aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis Jibril. Dari penjelasan tentang urgensi hadis ini, kita dapat mengambil faedah di antaranya. 1. Menunjukkan tentang pentingnya majelis ilmu, karena di setiap ulama dianjurkan mengadakan majelis ilmu yang ditentukan waktunya setiap sepekan sekali atau 2 pekan. Yang 2, memperbaiki pakaian dan penampilan. Ketika hendak masuk masjid dan menghadiri majelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapi dan bersih, memakai minyak wangi, bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama. Yang ketiga, definisi Islam secara etimologi. Islam berarti tunduk menyerah sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun secara etimologi disebut al-islamu al-istilamu wa bit tauhidi wal i'tiqadu lahu bit taati wal bara'atu minasirki wa ahli. Artinya Islam adalah patuh dan tunduk kepada Allah dan cara mentauhidkan, menaati dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan ahli syirik. Selanjutnya terdapat 5 rukun Islam dan 6 rukun iman dalam agama Islam. Islam, iman, dan Islam merupakan suatu tingkatan. Yang paling bawah adalah Islam, kemudian imam, dan tingkat tertinggi adalah ihsan. Sehingga orang yang berihsan atau muhsin adalah orang yang beriman atau mukmin dan berislam muslim. Sedangkan seseorang mukmin adalah muslim namun belum tentu muhsin, dan seorang muslim belum dianggap mukmin dan muhsin hingga ditanya memenuhi syaratnya. Yang selanjutnya, malaikat Jibril bertanya dalam rangka mengajari para sahabat Nabi tentang agama, karena sebenarnya Jibril telah mengetahui jawabannya, bahkan mengakui benar jawaban Nabi. Jibril membiarkan Nabi untuk menerangkan jawabannya di hadapan para sahabatnya. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang mengetahui baiklah terjadinya kiamat kecuali Allah. Bahkan baik Nabi Muhammad maupun malaikat Jibril juga tidak mengetahui bilakah waktu terjadinya kiamat, kecuali hanya mengetahui tanda-tanda datangnya saja. Definisi Islam. Islam adalah agama yang dilandaskan atas 5 dasar, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menunaikan sholat wajib pada waktunya, mengeluarkan zakat, puasa pada bulan Ramadan, haji sekali seumur hidup bila yang mampu. Definisi imam. Imam adalah at-taqiq, yaitu pengakuan dan pembenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan imam dalam hadis ini sebagai keyakinan yang ada dalam batin, dan ahlus sunnah berkeyakinan imam adalah perkataan, perbuatan, dan niat kehendak hati, dan sesungguhnya amal perbuatan termasuk ke dalam nama iman. Definisi ihsan. Secara bahasa, berbuat baik. Ihsan adalah kebaikan dari isha yang berarti berbuat baik. Sedangkan pengertian ihsan secara istilah dapat terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, ihsan dalam
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam kepada sesama makhluk. Ihsan dalam ibadah kepada Allah adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Apabila ia tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat. Ihsan kepada sesama makhluk, Allah mendarmakan dengan segala jenis kebaikan pada siapapun. Demikian presentasi video tugas UAS dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.